2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudhill lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak A.S. Sastro SH selaku owner dari Absolute Group. Yang saya hormati Bapak Agus Suryaso, Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Agus Suryaso. Yang saya hormati jajaran BOD dan manajemen, serta yang saya hormati Ustadz Muhammad Siddiq LCMS. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu, melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur pada hari ini, tanggal 25 Juli 2022, hari Senin, kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan tausiah yang dimana sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Siddiq dengan judul Adab Masuk dan Keluar Kamar Mandi. Sebagaimana mungkin sebagian dari kita mungkin mengetahui, dan adapun yang belum diketahui. Oleh karenanya, mari kita coba mendalami pada hari ini. Dan baiklah, kita mulai acara ini dengan diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berpanjang lebar, dipersilakan untuk bertausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Sastro SH selaku CEO PT Absolute Group. Yang saya hormati jajaran direksi Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani, Ibu Haja Eka Yulianti, juga kepada jajaran manajemen, karyawan, karyawati PT Absolute Group, baik yang offline maupun yang online. Pertama-tama dan yang paling utama, selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan miliaran kenikmatan. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam selalu tidak lupa kita sampaikan setiap saat pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita mengkaji tentang adab. Sebelum masuk ke dalam tema yang spesifik, yaitu adab masuk dan keluar kamar mandi, tapi kita membahas dulu tentang adab. Adab ini bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya etika, sopan santun, tata kerama,
itu sama juga dengan adab, eta keneh kalau bahasa Jermannya. Etika, adab, akhlak, tata krama itu sama. Bahkan banyak ulama mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab ini di atas ilmu. Sekali lagi bahwa adab, etika, sopan santun itu di atas ilmu. Jadi lebih utama adab daripada ilmu. Orang berilmu dia alim. Tapi kalau nggak punya adab, orang berilmu tapi nggak punya sopan santun, kira-kira enak nggak kita lihat? Pintar tapi nggak punya etika. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Tapi lebih baik orangnya sopan santun, lemah lembut, baik, ya. Walaupun ilmunya biasa saja, tapi sopan, dia punya etika, itu yang lebih baik. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, aktsaru ma yudhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan ahli surga yang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu ada dua hal. Mayoritas orang dimasukkan ke dalam surga karena dua perkara. Kebanyakan, mayoritas, aglabiyah. Yang pertama adalah taqwallah, kata Nabi, yang bertakwa kepada Allah. Itu banyak masuk ke surga karena takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa. Yang kedua, kebanyakan orang masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq. Baik kelakuannya, baik ucapannya, sopan tindak tanduknya, itu ahli surga. Bukan orang pintar, bukan, tapi orang yang baik akhlaknya, yang sopan adabnya, etikanya, itu dia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab, untuk mengajari manusia tentang tata krama, tentang sopan santun. Tuh. Jadi ngapain kalau jadi orang pinter kalau nggak punya adab, betul kan? Pinter tapi nggak punya sopan santun, bicaranya kasar, sikapnya membohongi, membodohi. Nah, ini bahaya. Maka dari itu mari kita mengkaji adab. Bahkan ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Qasimi. Zaman dulu Syekh Abdurrahman Al-Qasimi belajar kepada gurunya namanya Syekh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau berguru kepada Imam Malik 20 tahun. Dari 20 tahun dia belajar kepada gurunya Imam Malik, Syekh Abdurrahman belajar ilmu cuma 2 tahun. Belajar ilmunya cuma 2 tahun. 18 tahunnya belajar adab, belajar etika, belajar sopan santun. Ternyata setelah selesai 20 tahun, akhirnya dia mengamalkan dalam kehidupan sehari. Dia mengatakan, ya Allah, mendingan saya 20 tahun sekalian belajar adab daripada ilmu. Saking benar-benar merasakan manfaatnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau kita berteman sama orang yang nggak punya adab, kan kesel walaupun pintar, betul ya? Bro, ini ada makanan bro, ya nggak? Mau nggak? Pas diambil, enak aja. Enak ada gitu, nggak punya adab itu. Nawarin tapi kagak ngasih. Ada yang gitu di sini? Insya Allah nggak ada. Ya, jadi adab di atas ilmu. Nah, sekarang pada sore hari ini kita mengambil tema adab masuk dan keluar kamar mandi. Dan ini penting, kenapa? Karena kita 24 jam sehari semalam pasti keluar dan masuk kamar mandi, betul ya? Ada nggak yang orang satu hari nggak ke kamar mandi? Ada nggak? Bahkan seringnya keluar kamar mandi mulu, betul?
berapa menit keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Ya, tim kebersihan emang itu saya. Ya iya, ngebersihin. Ya. Yang pertama, adabnya kita masuk dan keluar kamar mandi. Kita adabnya masuknya dulu. Yang pertama baca doa. Ini kadang-kadang disepelekan oleh orang. Masuk aja, betul nggak? Mau ke kamar mandi, buka asal masuk aja. Padahal ada adabnya dalam Islam. Yaitu yang pertama adalah baca doa masuk ke kamar mandi atau doa masuk ke toilet. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Itu doanya. Ustadz, bukan doanya Allahumma barik lana. Ya, bukan, itu mau makan. Ya. Jadi kalau kita mau masuk kamar mandi, baca. Ya, sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Artinya apa nih? Satu bahasa Arab, kita kagak ngaji bahasa Arab, kagak ngerti. Allahumma ya Allah. Ini doanya nih, artinya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal hubusi wal khaba'isi, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi di kamar mandi ada dua setan. Setan laki-laki dan setan perempuan ada di kamar mandi. Makanya banyak di luar kamar mandi belum masuk biasa, begitu masuk jadi setan. Betul nggak? Kelakuannya jadi setan. Betul nggak? Berapa banyak nih jomblo-jomblo itu jadi setan di kamar mandi. Ini nggak usah diceritakan. Cuman memang inilah bahayanya. Kalau kita masuk toilet, kamar mandi, tidak baca itu, bahayanya kita diganggu setan. Dan yang ngajarin Nabi, ya. Jadi ayo kita amalin nih doa. Begitu mau masuk toilet, kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di dalam. Di dalam kagak boleh. Ada lafaz Allah, Bismillah, Allah, lafzul jalalah. Di luarnya belum masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ustadz, boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja? Kita mah ribet udah ngapalin bahasa Arab. Boleh. Yang penting artinya sama. Maksudnya ke situ-situ juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan gede, setan laki-laki, setan perempuan. Nggak apa-apa. Masuk. Kita minta perlindungan kepada Allah dari setan laki dan perempuan yang ada di dalam toilet atau kamar mandi. Sunnah dapat pahala. Ustadz, gimana begitu kita mau masuk mana kita lupa begitu di dalam? Iya, belum doa. Ada nggak yang begitu? Ada. Lupa, namanya manusia. Begitu di dalam, ya lagi nongkrong indah gitu. Ya Allah, belum doa. Namanya manusia. Gimana? Apakah keluar dulu? Apa keluar kepalanya doang? Allahumma inna masuk lagi begitu. Ya. Kalau udah di dalam doa boleh, tapi di dalam hati. Doa yang hati. Kalau bahasa Arabnya bisa, di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan perempuan. Atau doa yang umum. Setiap kita amal apa saja, makan ingatnya di tengah. Misalnya lagi di kamar mandi, ingatnya di tengah. Lagi pakai baju, ingatnya di tengah-tengah. Artinya lagi tengah praktek, kita baru ingat, nggak ngedoa. Baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, fi awalihi dari awalnya sampai akhir. Boleh, dapat pahala. Tuh yang pertama adabnya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Yang selanjutnya tadi dikatakan bahwa kalau lupa kita boleh baca di dalam hati. Kalau di dalam toilet, ya tetap dapat pahala. Nggak boleh dijaharkan, nggak boleh dikeraskan. Allahumma inni a'udzubika minal, nggak boleh. Adabnya begitu, ya. Kemudian gimana kalau kita lagi di dalam kamar mandi bersin? Ya, kan suka ada kadang-kadang
Di kamar mandi asyik, kan sunnahnya alhamdulillah, betul gak? Alhamdulillah adalah lafzul jalalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lafaz Allah di situ nggak boleh disebut dengan keras di tempat yang najis seperti toilet, kamar mandi. Tapi kita ini pengen ketika bersih, oh sih, alhamdulillah spontan. Jangan dibaca keras, dalam hati. Alhamdulillah baca dalam. Kalau bersin dalam kamar mandi, bacanya dalam hati aja. Sama kayak doa, lupa baca boleh, tapi di dalam hati. Menghormati lafaz Allah yang mulia yang tidak layak diucapkan di tempat yang najis. Gitu. Kemudian tidak membaca zikir, sholawat, lagi nongkrong itu sholatullah, salamullah, pak kualat itu. Malaikat datang digetok langsung, ya, mentang-mentang ahli sholawat, sholat, dia lagi nongkrong indah, sholawatan, nggak boleh. Ya kan bagus sholawatan di mana aja, iya boleh, kecuali di tempat yang najis. Ya kencang lagi, sholatullah, mana antri di luar, ada 10 orang, dia enak-enakan aja. Ya jangan, tidak boleh kita menghafal Quran, baca sholawat, baca doa apa di dalam toilet, tidak boleh. Ini adabnya seorang muslim di dalam toilet juga. Kemudian ketika memasuki kamar mandi atau toilet, disunnahkan bagusnya menggunakan kaki yang kiri. Ini pintu toilet. Nah begitu masuk kaki kiri, itu sunnah tuh. Coba biasain. Kita setiap hari ke toilet, tapi kadang-kadang sunnah Rasulullah ini nggak diamalin, asal masuk aja. Iya tadi ke toilet tadi pakai tangan kiri, kaki kiri apa kaki kanan ya? Lupa. Nah, coba ubah. Setiap toilet kaki kiri, setiap toilet kaki kiri. Begitu. Dapat pahala. Jadi kemanapun orang Islam yang pakai adab, kemanapun berpahala. Masuk toilet aja kaki kiri pahala. Baca doa sebelum masuk pahala. Tuh, pahala semua kalau pakai ilmu, ya, dan tentunya pakai adab. Ini adalah adab-adabannya masuk ke toilet atau ke kamar mandi. Kemudian yang selanjutnya, saat buang air kecil atau buang air besar, ya, janganlah memandang ke kemaluannya. Ini nggak ada orang di kamar mandi, kunci, dilihatin, tapakur. La haula wala quwwata. Begitu indah ciptaanmu ya Allah. Jangan, ya, mandangin aja nggak boleh, apalagi yang lain, ya, nggak boleh kita kalau lagi buang air kecil air besar memandangi itunya, ya, jangan dilihat itu si ini, ya. Kemudian apa? Tidak juga memandang ke langit, ke atas gitu, nggak boleh. Atau kiri kanan, nggak boleh. Jadi adabnya kalau kamar mandi depan aja, depan, ya, depan aja, jangan. Jangan di depan. Adabnya kalau udah di kamar mandi ke depan saja, nggak boleh kiri kanan, atas bawah. Nah, kenapa di sini wala yandura ila ma yahruju minhu, nggak boleh juga melihat dari sesuatu yang kita keluarkan. Kalau buang air kecil kan air, kalau buang air besar sesuatu itu. Nah, nggak boleh kita lihat, ya. Kenapa? Karena ada yang begitu, ada hobinya ngelihat, aneh itu. Udah dikeluarin dilihatin, itu nggak boleh. Adabnya nggak boleh dilihat, ya, jangan dilihat. Ustaz ada, emang bener ada, emang ada yang begitu, ada. Pernah cerita ke saya, Ustaz kalau keluar saya pengennya dilihatin, ini najis. Gak tahu, ya, inilah makanya ada hadis Nabi, ada keterangan ulama, jangan dilihat, ya. Ini bagi orang yang sudah kebiasaannya lihat, itu ubahlah menjadi jangan melihat sesuatu yang dikeluarkan, baik buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian jangan sambil makan minum. Kadang-kadang bawa cemilan ke toilet, karena di kantor nggak boleh makan, ya.
Masuk kamar mandi, wajib banyak banget. Sampai kulitnya nggak dimakan, nggak dibuka, makan aja. Tuh gorengan habis, nggak boleh. Kalau lagi di toilet, lagi hajat kecil, hajat besar, nggak boleh sambil makan atau minum. Makruh, bukan haram ya, tapi makruh itu nggak bagus. Ya, selanjutnya kemudian apa? Sambil nyanyi. Tumpukanlah ilmu tentang dia. Ya Allah, kedengeran sampai manajer, sampai bapak. Siapa tuh suara toilet ternyata. Iya, pasti lihat Pak Bowo. Kayak lumpuh karena ingatan ke mantan, ya Allah. Ya, jadi jangan, nih kebanyakan perempuan biasanya ya. Jadi apa, lomba audisi idol tahun 2021, 2022 nggak jadi, biasanya di kamar mandi. Jangan, nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh nyanyi, ya, jangan nyanyi. Pernah nggak kita mendengar ada orang kamar mandi nyanyi? Pernah nggak? Bukan pernah, saya sendiri Ustaz, kan begitu. Saya sendiri Ustaz. Jangan, mulai sekarang sudah tahu jangan. Kalau di kamar mandi jangan nyanyi, udah palas lagi nyanyi di kamar mandi, sudahlah. Ya. Kemudian kalau buang air kecil atau air besar jangan menghadap kiblat. Ya, ini kiblat ke sana. Makanya yang kuli bangunan tuh ya, yang dibangun-bangun itu mereka udah punya sistem sebelum bikin WC toilet itu lihat arah kiblatnya kemana. Ya, jadi kalau ada ke sana pasti menyamping, tidak membelakangi, tidak menghadap, karena makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kita BAB mau ke sana atau kayak saya membelakangi nih, itu nggak boleh, harusnya nyamping, memuliakan Ka'bah, ya nggak boleh. Kalau pipis juga nih, kita buang air kecil, oh iya, saya nggak boleh menghadap Ka'bah, saya nggak boleh membelakangi Ka'bah, masuk kiblat. Ya udah, cari yang nyamping. Itu adab-adabannya. Jangan main cekewer-kewer aja, bukunya mana aja lah. Jangan. Kita punya adab. Lihat menghadap kemana kiblat, ke sana, oh kita menyamping. Nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Ya. Jadi kan ini jadi ilmu supaya kita memakai adab ini di toilet. Karena di toilet ini kita setiap hari, betul nggak? Minimal 2 kali, minimal pagi, sore, minimal, bahkan bisa berkali-kali. Kemudian tidak boleh buang air kecil ya dalam keadaan berdiri, diri, ya. Kalau memungkinkan dan diusahakan bisa jongkok, jongkok, jangan berdiri. Ustaz, tapi nggak ada, saya pakai celana sempit, kalau diri kalau jongkok sobek. Terus tempatnya juga memang untuk buang air kecil berdiri. Kalau memang posisinya darurat boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai sarung, tempatnya luas, harus jongkok, dan disunahkan mendehem. Laki-laki udah pipis nih, maaf begini, biar sisanya itu keluar, ya, diurut juga, diurut, karena habis buang air seni, ya, ini masih ada sisa di lubangnya, diurut. Kalau udah kira-kira cukup, nah hentakan nya itu, keluar 3 kali sunnah. Ya, jangan itu bahaya. Jadi memang ada sunnahnya begitu, ngedahem. Dan jangan curiga di luar. Oh, kenapa itu di kamar mandi? Kenapa ini? Nah, kalau orang yang paham, oh sunnah. Tapi nggak paham, waduh curiga nih, aja di kamar mandi. Ya, ini sunnah. Ya. Kemudian apa? Ada faidah-faidah, ada keutamaan-keutamaan. Man akthara minal kalam husya alaihi minal jan. Barang siapa yang banyak bicara waktu di kamar mandi, banyak ngomong gitu, di kamar mandi banyak ngoceh, bicara-bicara yang tidak jelas. Kan banyak tuh orang begitu, imajinasinya berjalan. Benar nggak? Ada yang begitu, ada.
kamar mandi sendirian aja dia. Ada tuh begitu. Bicara sendiri. Nah, katanya khusya alaihi minal jan, maka dia akan terkena gangguan jin. Jika orang di kamar mandi banyak ngomong sendirian, itu nanti bisa terkena ketempelan jin. Makanya udah sunnah di kamar mandi diam aja dan menghadap ke depan, jangan kiri, kanan, atas, bawah. Ya, ini bagian daripada adab. Waman adama nadarahu ila ma yahruju ubtuliya bisufratil wajah. Siapa yang memandang pada kotorannya, pada sesuatu yang dikeluarkannya, maka wajahnya akan menjadi kuning, nggak cerah. Wajah jadi nggak cerah kalau dia melihat dari sesuatu yang dikeluarkan. Ya. Kemudian di sini waman nafala ala ma yahruju minhu ubtuliya bisufratil asnan. Siapa yang suka meludah pada kotoran yang keluar, maka giginya akan menjadi kuning, sulit dibersihkan. Maaf, misalnya buang air kecil, air tuh kita ngeludah, maaf nih tuh, itu gigi kita akan kuning dan susah dibersihkan akibat kita meludah pada sesuatu yang kita keluarkan. Ini ulama ya. Kemudian di sini dikatakan lagi wa man imtahata inda qada'il haja ubtuliya bisama. Katanya juga barang siapa yang telah berdahak tatkala buang air besar, lagi buang air besar, berdahak yang mengeluarkan sesuatu, ya, maka dia akan menjadi miskin. Hidupannya seret, susah banget. Ya, makanya ya jangan sampai berdahak pada saat kita buang hajat gitu ya. Kemudian waman akala inda qada'iha ubtuliya bil faqri. Barang siapa orang yang makan sambil makan lagi menunaikan hajat kecil atau hajat besar, maksudnya buang air kecil atau buang air besar, dia sambil makan, ubtuliya bil faqri, maka akan mengakibatkan orang itu kefakiran, miskin, serba kekurangan. Tuh orang yang sering di kamar mandi makan-makan tuh, itu ngakibatin akan jadi fakir. Orang yang selalu kekurangan, ya, makanya jangan makan sambil melakukan hajat kecil atau hajat besar. Kemudian di sini dijelaskan yang terakhir adalah waman aktsara minat talafut ubtiya bil waswas. Barang siapa yang suka toleh menoleh tatkala buang hajat, maka dia akan terkena penyakit waswas. Noleh itu yang tadi lagi duduk, misalkan duduk indah kayak gini ya, begini, kadang ngelamun ke atas kan ya, nah ini deh. Nah, atau ke bawah, ih ada apaan ya, ngelihat ke bawah, atas, kiri, kanan. Nah, orang yang begitu, maka kata ulama akan terkena penyakit waswas. Waswas itu apa? Waswas itu yang waswas aja ada godaan setan. Ya, kayak kita udah wudhu nyangkanya batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, itu waswas. Allahu Akbar, batal lagi, Allahu Akbar, batal lagi, Allahu Akbar, batal lagi, waswas. Nah, itu salah satu daripada penyebabnya adalah ketika di toilet, di kamar mandinya, dia suka tengok kanan kiri atas bawah. Yang benar adalah menghadap ke depan. Udah begini aja, dan nggak ngobrol, nggak ngomong, udah nikmatin aja ya, seperti itu. Kemudian karena durasi waktu ya, yang terakhir ya, kalau keluar dari toilet baca doa. Minimal doanya apa? Gufronaka, pendek banget. Doa keluar toilet apa? Gufronaka. Apa? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Gufronaka itu ampunanmu. Jadi bahasanya, ya Allah, aku memohon ampunan dari engkau ya Allah. Gampang, gufronaka. Kalau bisa 3 kali, gufronaka, gufronaka, gufronaka. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Udah kebangetan kalau nggak hafal. Jadi usahakan masuk toilet hafal, keluar toilet hafal doanya. Masuk
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nggak hafal juga bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan besar perempuan. Masuk. Sampai di tengah lupa. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Nggak bisa juga Arabnya, Indonesia. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau dari pertama sampai akhir dalam hati. Dah selesai. Di dalamnya tadi aturannya. Lalu setelah keluar, nah kalau masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Dan adabnya juga ketika di dalam kamar mandi sebelum keluar harus dibersihkan itu kotoran dan bekas-bekasnya. Ya, udah habis buang dibiarin aja. Dibersihin, dicek lagi, oh udah bersih. Oh masih kotor, oh masih ada sisa, bersihin dulu. Kalau yang besar, kalau hajat kecil, air-air yang sisanya bersihin. Itu adabnya, sunnahnya. Lalu keluar pakai kaki kanan, lalu baca di luar, gufronaka, gufronaka, gufronaka. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu, hamba mohon ampunan, hamba mohon ampun. Pahala. Jadi orang yang ke toilet dengan adab-adab yang seperti itu, toiletnya pun insya Allah menjadi berkah. Orang yang melakukan itu pahala numpuk semuanya dari awal sampai akhir. Dan ini dilakukan oleh kita setiap hari, bisa berulang-ulang, baik di kantor maupun di rumah atau di mana saja. Oleh karena itu disinilah penting kita mengkaji adab. Mungkin akan berkelanjutan ya bab adab ini, karena kita sangat penting adab. Tadi Syekh Abdurrahman mengatakan, aku belajar sama guruku 20 tahun. 2 tahun aku belajar ilmu, 18 tahun aku belajar adab. Bayangin, belajar etika, tata krama, sopan santun 18 tahun. Karena memang itu yang paling penting daripada ilmu. Etika, sopan santun, akhlak itu sangat penting daripada ilmu. Disinilah insya Allah kedepannya kita juga akan berkelanjutan membahas tentang adab-adab yang lain. Kita akan mendapatkannya dan kita bisa mempraktekannya, sehingga kita bisa menghidupkannya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa dibahas secara mendetil karena durasi waktu, namun sedikitnya poin-poin pentingnya kita dapatkan, dan semoga dapat diamalkan oleh kita semuanya, khususnya oleh saya pribadi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas paparan dan ilmunya perihal adab masuk dan keluar kamar mandi. Sebelum sesi pertanyaan, kita akan berikan untuk yang offline berapa pertanyaan? 1, dan yang online 1. Oke, nanti kalau ada penamaan dikondisikan. Oke, untuk offline dulu ya, mungkin barangkali. Boleh, Pak Wahyu. Pak Wahyu kalian. Apa nih? Banyak. Nggak apa-apa. Masih 10 menit, masih banyak. Sambil dilihat masih. Offline ada enggak? Offline ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin bertanya Ustaz, ketika kita ke kamar mandi, apakah kita boleh bawa HP nih? Misalnya di HP kita itu ada aplikasi Al-Quran. Udah itu aja Ustaz. Baik, terima kasih jawabannya. Apakah kita pada saat ke kamar mandi boleh bawa HP, di mana HP itu ada aplikasi Al-Quran? Ya, boleh, asal jangan HP orang lain. Yang pertama, ini statusnya punya siapa dulu? Punya orang yang nyariin. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu bukan yang aplikasi. Jadi aplikasi Quran bukan Al-Quran. Al-Quran ya Al-Quran yang ada lembaran dan semua Quran tulisan Arab. Kalau aplikasi bukan Al-Quran. Jadi boleh HP saya ada aplikasi Al-Quran dan sebagainya ada. Ya. Saya ke kamar mandi saya bawa. Ya, dan memang boleh. Ya, karena itu bukan Al-Quran. Ya.
karena itu bukan Al-Quran. Dan tapi ketika ada suara Quran di toilet itu yang nggak boleh. Kalau aplikasi kan tentunya mati kalau tidak dipakai kan. Aplikasi ya, kita mau kamar mandi, aplikasinya tentu tidak diaktifkan, jangan diaktifkan. Dan biasanya kalau tidak diaktifkan ya mati, ya masuk nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau seandainya dilarang, tidak boleh, tetap apapun yang ada Al-Quran, termasuk aplikasi atau apapun yang ada Al-Qurannya nggak boleh masuk toilet. Ya bahaya kalau begitu. Kenapa? Orang yang hafiz Quran, yang hafal Quran, di kepalanya ke Quran ini semua dia. Betul nggak? Kalau nggak boleh masuk berarti palanya di luar gitu. Karena di sininya Quran, betul nggak? Jadi boleh. Karena hafiz Quran, orang yang hafal Quran ini Quran semua di sini hafal. Tapi masuk toilet jangan dibaca. Ya, jangan dibaca. Aplikasi juga jangan diaktifkan. Jangan diaktifkan. Insya Allah aman. Dan itu bukan Quran, itu hanya aplikasi. Dan ada juga ulama mengatakan baca Quran mana bagusan, aplikasi apa Quran? Bagusan Quran yang langsung daripada bacaan Quran dari aplikasi. Karena itu aplikasi bukan Qurannya. Ya, tapi daripada enggak ya nggak apa-apa. Kan simple. Ya. Yuk ngaji Quran, yuk, atau saya lagi nunggu azan, saya baca dengan HP aplikasi Quran ya, baca. Bahkan sekarang bagus aplikasinya, dari surat ini, ayat ini saya udah baca, ditandain ya, klik, udah besok lagi lanjut, bisa. Atau pakai, saya pengen dengar suara dari Imam Sudes, dengerin, oh bacanya gini, kita ikuti. Udah bagus aplikasi. Tapi kembali lagi bukan Quran yang asli, itu hanya aplikasi. Jadi kalau masuk ke toilet boleh, asal jangan diaktifkan, atau ketika bersuara matikan langsung, karena bukan kita yang mau. Itu tiba-tiba misalnya, atau ringtone. Nah, ini ringtone kalau bisa jangan ringtone Al-Quran. Kenapa? Walaupun agak islami, tapi ringtone ini misalkan nada masuk a'udzubillahi minasy, kayak gitu ya, misalkan itu kan islami. Nah, ketika saya telepon Pak Bowo pasang ringtone masuknya nada Al-Quran, a'udzubillahi sampai Fatihah ya. Ketika saya masukkan dia puji a'udzubillah, ketika itu masuk ya, diambil, mati kan? A'udzubillahi halo, assalamualaikum, Qurannya sebelah setengah, a'udzubi, betul? A'udzubillahi halo, himi, Qurannya kepotong, itu nggak boleh. Makanya kalau ringtone jangan sok islami, karena itu kan hanya lagu atau suara yang untuk kita ambil bersuara. Tapi khawatirnya ketika kita ambil, kita angkat, itu ayat Qurannya kepotong, nggak selesai, itu nggak bagus. Ya, jadi udahlah yang biasa saja. Ya, yang biasanya lumpuhkanlah. Halo, assalamualaikum. Nah, masih boleh lah. Ya, tapi kalau ayat Quran khawatir kepotong, ayatnya belum selesai kita udah angkat, suaranya mati, akhirnya yang terdengar hanya potongan-potongan ayat, itu yang nggak boleh. Baik, itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan online satu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau merokok sambil buang hajat apakah hukum? Mohon dijawab Ustadz. Kalau merokok sambil buang hajat boleh apa enggak? Ya kembali lagi ya, merokok itu dikiaskan kayak makan atau minum ya. Walaupun bukan makan, bukan minum, tapi kan memasukkan sesuatu ya, itu termasuk kurang adab ya, kurang adab. Yang beradab udah jangan melakukan aktivitas apapun, menyanyi, bicara, makan, minum, jangan. Di sini ada barang siapa yang makan di sini ya. Barang siapa yang makan atau minum atau semisalnya, ya semisalnya itu termasuk rokok. Barang siapa yang makan atau minum atau semisalnya, tak kala buang air besar atau buang air kecil, maka dia akan menjadi miskin. Ya, dipakirkan. Ya, dipakirkan itu serba kekurangan. Walaupun kaya, kalau hatinya kurang itu miskin, betul kan? Orang miskin tapi merasa kaya, merasa sudah kebutuhannya dia merasa cukup, walaupun miskin merasa cukup, itu kaya. Tapi orang kaya tapi dirinya selalu kurang, itu miskin. Itu maksudnya. Jadi orang yang makan, minum, ngunyem-nganyem
atau rokok dan sebagainya di di toilet, ya, buang air besar, ya, dia tidak melakukan adab, maka akan mewariskan kefakiran pada dirinya. Itu menurut para ulama. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Baik. Offline ya, Pak Alian silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngelanjutin aplikasi yang di handphone itu. Iya. Jadi kan kita juga punya aplikasi yang azan Ustadz. Iya. Nah tiba-tiba kita nggak tahu nih, memang benar-benar kebelet banget kan itu. Akhirnya itu bersuara takbirnya itu, azannya. Nah itu kan di lapas awalnya aja udah Allahu Akbar gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Apakah gimana? Iya, kembali lagi bahwa kan kadang kita menyeting waktu, ya, waktu azan sholat gitu, tiba-tiba kita kebelet juga ke toilet gitu kan. Nah kita udah nggak kepikiran untuk mengaktifkan settingan itu karena di toilet, karena itu memang terjadi alami. Tiba-tiba ketika kita di dalam toilet, waktu azan di settingan timing itu keluar, harus segera berusaha mematikan. Bisa kan, walaupun masih berjalan itu azan, kita harus ada usaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, mana lah misalnya Allahu Akbar, mana nih, nah, misalnya di sini ya. Bisa di sini. Sampai hayal sholat atau mana gitu, matiin tek. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa? Bukan kesengajaan. Dan pada saat itu yang penting kita ada usaha untuk mematikan itu, karena itu tidak layak, tidak boleh lafzul jalalah, lafaz Allah yang sangat mulia di tempat yang najis, nggak boleh. Kalau itu kan di luar kendali, ya, ketika masuk Allah berusaha mau lama pun matikan, mati selesai. Ya, yang nggak boleh dibiarkan saja. Allahu Akbar, biarin azan ini nggak boleh dimatiin. Nah itu nggak boleh. Itu sengaja tidak ada usaha untuk memuliakan lafzul jalalah. Itu salah. Tapi kalau berusaha walaupun lama terus berjalan, karena kita refleksnya itu kan nggak bisa cepat mencarinya. Terus kadang matiinnya juga, ya ampun ini HP kagak bisa ini ngosi aja terus. Ujungnya lama mati. Boleh. Dalam arti bukan dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena itu darurat, kita tidak yang kita inginkan, itu terjadi alami dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi kondisi seperti itu boleh, tapi harus ada usaha untuk mematikannya, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Baik Ustaz, ada satu lagi nih pertanyaan bonus online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah menutup kepala di kamar kecil termasuk adab atau sunnah juga? Apa? Apakah menutup kepala di kamar kecil termasuk adab atau sunnah juga? Iya, termasuk daripada adab. Kita masuk kamar kecil atau kamar buang air kecil atau buang air besar, itu disunahkan menutup kepala. Kepala kita tutup, ya, disunahkan. Ya dengan apalah kita tuh, ada itu keterangannya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya mau nutup pakai apa? Tapi kalau bisa ditutup kepalanya. Itu kalau di pertanyaannya apakah sunnah? Tadi menutup kepala ketika masuk toilet sunnah, ya sunnah. Ya kalau kita di rumah ada anduk, kita tutup anduk, itu sunnah. Tutup ada peci, tutup peci, sunnah. Ya, tapi pecinya juga ada peci-peci yang nggak boleh masuk ke dalam toilet. Kalau pecinya ini lambangnya ada lambang terompah. Terompah itu sendal Rasulullah SAW. Ya, ada tuh lambang terompah, tahu nggak? Nah, gitu tuh. Nah, itu terompah itu sendal Rasulullah. Satu-satunya benda yang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendalnya Rasulullah ketika Mi'raj. Nabi Muhammad pakai sendal Isra Mi'raj, menghadap kepada Allah langsung, secara langsung. Itu selain jasad Nabi, sendalnya Nabi Muhammad jumpa dengan Allah. Makanya itu karomah di situ, ya.
satu kemuliaan sendalnya Nabi menjadi mulia, maka diambillah bentuk-bentuknya menjadi sesuatu yang membanggakan dan menjadi kecintaan kepada kita kepada Nabi dengan bentuk sendalnya. Makanya itu bentuk sendal Nabi namanya terompah. Nah, ketika ada peci yang digambarkan terompah Nabi, ada ulama mengatakan jangan kau bawa ke dalam toilet karena itu najis, sedangkan gambar terompah walaupun gambar saja itu tidak layak untuk di tempat yang najis. Itu tambahan saja. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk sesi pertanyaan sudah ditutup ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini sedikit summary untuk perihal adab masuk dan keluar kamar mandi. Yang pertama adalah adab merupakan etika atau akhlak dan tata krama. Adab ini di atas ilmu utamanya karena mayoritas umat Islam masuk surga disebabkan yang pertama adalah takwa kepada Allah dan yang kedua adalah sopan adabnya. Adapun adab masuk kamar mandi, yang pertama membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kedua adalah bila lupa ucapkan bismillah fi awalihi wa akhir. Kemudian yang ketiga, saat di dalam kamar mandi jangan sekali-kali memandang kemaluan yang lama dan memandang langit ke atas. Baiknya memandang ke arah depan. Kemudian yang keempat, jangan sambil makan dan minum. Yang kelima, jangan sambil menyanyi. Yang keenam, jangan menghadap kiblat bila sedang membuang air kecil atau besar. Yang ketujuh, tidak boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri bila memungkinkan berjongkok. Kemudian yang kedelapan, tidak banyak berbicara dalam kamar mandi. Yang kesembilan, tidak melihat kotoran yang dikeluarkan. Yang 10, tidak meludah. Ke-11, tidak menoleh. Ke-12, bersihkan kotoran di seluruh area dalam toilet. Bila keluar dari toilet dengan kaki kanan dan baca doa Ghufronaka, yang berarti adalah ya Allah, aku memohon ampunan. Alhamdulillah, nampaknya untuk pengajian hari ini bisa ditutup mungkin dengan doa penutup. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, dan senantiasa Allah terus menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyahu li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا من العالمين اللهم اجعلنا من العاملين Allahumma ij'alna minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Manfaatkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang telah kami pelajari, dan tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang berilmu dan beradab. Ya Allah, jadikanlah kami dalam hidup sehari-hari mempunyai adab, etika dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat muslimin, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.